Terlepas dari niat lawannya, Vano menolak untuk membiarkannya menang. Lagi pula, komputernya memiliki banyak dokumen bisnis penting, dia harus menjaga mereka tetap aman. Namun, karena keganasan dan kemampuan lawannya, pertahanannya perlahan ditembus. Di sisi lain, segalanya juga tidak terlihat baik untuk Kinan. Tubuh dan jiwanya masih lemah dari pemulihan baru-baru ini. Ditambah lagi, dia belum terbiasa dengan tubuh fisik Sheila. Namun, dia mengertakkan gigi dan menyalakannya. Akhirnya, setengah jam kemudian, dia membersihkan semua pertahanan Vano. Dia meninggalkan pesan untuknya. Saya datang dengan damai. Siapa kamu? Vano segera menjawab dan dia menindaklanjutinya dengan ancaman. Jika kamu tidak menjelaskan dirimu dengan cepat, aku akan meminta penyelidikan polisi. Nama belakang saya Aditama, Kinan menjawab dengan singkat. Vano terkejut. Reaksi pertamanya adalah, ini pasti Kinan Aditama, tapi bukankah dia masih tidak sadarkan diri? Siapa sebenarnya kamu? Tanya Vano yang gelisah. Dia semakin penasaran dengan identitas lawannya. Kinan tidak menjawab secara langsung. Sebaliknya dia bertanya, apakah kamu percaya dunia ini memiliki hal-hal yang bahkan tidak dapat dijelaskan oleh manusia? Vano menatap garis ini dan matanya meredup. Apa maksudmu? Maksud saya pernah mengalami hal seperti ini. Saya tidak dapat menjelaskannya kepada Anda secara logis, tetapi inilah kebenarannya. Saya tahu ini kedengarannya tidak dapat dipercaya, tetapi setelah saya bangun, saya menemukan kesadaran saya di tubuh orang lain. Mata Vano melebar ketika dia membaca ini, dia menatap tajam ke layar dan jantungnya berdetak kencang. Siapa kamu dan sudut apa yang kamu tuju? Langsung ke intinya. Dan apa maksudmu dengan kesadaranmu ada di tubuh orang lain? Vano melontarkan serangkaian pertanyaan. Dia bisa merasakan jantungnya di tenggorokannya. Kinan membaca pertanyaannya tetapi, untuk beberapa alasan, takut untuk mengungkapkan bahwa dia sebenarnya adalah Kinan Aditama. Akankah Vano mempercayai kisah yang tidak masuk akal seperti itu? Tapi bagaimana jika dia tidak percaya padaku? Karena itu, alih-alih mengatakannya secara langsung dan mengklaim bahwa dia adalah Kinan, dia memutuskan untuk menanam benih keraguan terlebih dahulu di benaknya. Nama saya adalah Sheila Aditama, nyonya muda keluarga Widyatmaja. Vano menyipitkan matanya pada pernyataan ini dan ketika dia membungkuk untuk mengetik pertanyaan berikutnya, seorang pelayan masuk ke ruang kerja dan berkata dengan penuh semangat, Tuan muda, Nona Kinan sudah bangun, dia sudah bangun. Vano bangkit dari tempat duduknya, hatinya penuh kegembiraan. Betulkah? Vano bertanya dengan tergesa-gesa. Iya, dia baru saja bangun. Vano siap untuk bergegas menuju Kinan tetapi dia ragu-ragu sejenak. Vano melirik komputernya dan akhirnya memutuskan untuk mematikannya. Dia kemudian berlari untuk memeriksa Kinan. Para dokter dan perawat berkerumun di sekitar Kinan. Dia sudah bangun cukup lama ketika Vano tiba. Kinan, Vano memanggil namanya dengan penuh semangat ketika dia melihat dia benar-benar bangun. Vano hampir berlari ke sisinya, berkata, kamu akhirnya bangun. Kinan yang berbaring di tempat tidur, menoleh ke arahnya dan memberinya senyum ringan. Aku minta maaf karena membuatmu khawatir. Tangan Vano yang terulur untuk menyentuh Kinan berhenti di udara. Tidak ada yang memperhatikan cahaya penasaran yang melintas di matanya. Kembali ke villa keluarga Widyatmaja, Kinan menatap komputernya dengan bodoh. Mengapa Vano mematikan komputernya begitu tiba-tiba? Apa dia pikir aku gila? Ini sangat sakit kepala. Sepertinya aku perlu berbicara dengannya secara langsung. Kinan memutuskan untuk menemui Vano pada hari berikutnya, untuk membuat Vano percaya padanya. Dengan rencana, Kinan pergi tidur. Ini adalah tidur malam pertamanya sejak dia memasuki tubuh orang lain dan dia gelisah sepanjang malam. Keesokan paginya,
Kinan menjalani ritual paginya dan siap untuk pergi keluar. Namun, dia menyadari pintu kamarnya terkunci dari luar. Kinan mengetuk pintu dengan keras dan suara merendahkan. Bibi Ratih datang dari sisi lain. Berhenti mengetuk, kamu akan mengganggu istirahat nyonya. Buka pintunya sekarang, Kinan memerintahkan, buka pintu sialan ini sekarang. Bibi Ratih menjawab dengan sombong, maaf untuk memberitahumu, nona muda, tapi aku tidak bisa melakukan itu. Ini adalah perintah tuan muda. Tanpa izinnya, tidak ada yang diizinkan untuk membuka pintu ini. Dia akan segera datang, jadi hanya tunggu dia dengan tenang. Kenapa lagi Arkan menguncinya di luar keinginannya? Untuk memaksanya memberikan barang itu dengan jelas. Pria itu benar-benar merek yang unik tercela. Dia kembali pada kata-katanya sendiri, berjanji dia akan memberi Kinan waktu luang sekitar 1 minggu. Dia menginginkan barang itu secara instan. Kinan telah menolaknya sekali dan jika dia menolaknya lagi, dia tahu Arkan tidak akan melepaskannya dengan mudah. Secara fisik, dia bukan tandingannya. Sayangnya bagi mereka, dia tidak pernah mengandalkan pukulannya untuk mengalahkan musuhnya sejak awal. Kinan tersenyum jahat dan kembali ke komputer di kamar. Sejak Arkan memulai agresi, dia tidak akan menahan diri. Untuk mencegah Sheila memiliki terlalu banyak kontak eksternal, komputer di ruangan itu diblokir agar tidak menggunakan akses internet. Namun, itu adalah permainan anak-anak untuk Kinan. Beri dia komputer dan dia bisa menguasai dunia. Jari-jarinya melayang di atas keyboard dan hanya dalam beberapa menit, dia berhasil meretas database internal Widyatmaja Corps. Tanpa ada yang menyadari, rahasia perusahaan Arkan telah dirilis ke dunia. 10 menit kemudian, Arkan menerima panggilan darurat dari perusahaannya. Apa? Arkan duduk dengan tergesa-gesa, wajahnya menutupi keterkejutan dan kekhawatiran. Wanita yang tidur di belakangnya menempel di tubuh telanjangnya. Dia bertanya dengan prihatin, sayang, siapa yang menelepon pagi-pagi begini? Arkan bertindak seolah-olah dia tidak mendengarnya. Wajahnya menjadi lebih pucat seperti petir yang baru saja menyambarnya. Arkan, ada apa denganmu? Wanita itu bertanya. Semuanya salah. Arkan menutup teleponnya dengan jari gemetar dan dengan cepat berdiri dari tempat tidur. Apa maksudmu dengan itu? Katakan padaku, mungkin aku bisa membantu. Wanita itu menggerutu tidak puas dan mencoba menariknya kembali. Menyingkirlah. Arkan mendorongnya menjauh dengan kasar, seluruh tubuhnya menjadi bola kemarahan. Tidak lama kemudian, Arkan berjalan keluar dari pintu depan rumah Widyatmaja, bahkan tidak berpakaian lengkap. Dia naik ke mobilnya dan menginjak pedal bahan bakar. Kinan, yang berdiri di samping jendela kamarnya, menyeringai ketika dia melihat mobil itu pergi. Itu harus membuatnya sibuk untuk sementara waktu. Pembocoran rahasia perusahaan bukanlah masalah kecil. Dalam kasus terburuk, Widyatmaja Corps bahkan mungkin menghadapi kebangkrutan. Kinan merasa sedikit bersalah karena dia pernah berjanji pada Gavin untuk tidak menggunakan keahliannya untuk hal-hal ilegal, tetapi dia tidak punya pilihan dalam situasi ini. Selain itu, dia tidak menemukan alasan untuk bersikap baik terhadap kotoran seperti Arkan. Dia tidak keberatan memberinya pelajaran. Meskipun Arkan telah pergi diri, Bibi Ratih masih menolak untuk membuka pintu. Pada akhirnya, Rissa yang membukanya. Dia mengangkat hidungnya ke Kinan saat dia memerintahkan, Sheila, mulai bekerja. Keluarga Widyatmajaku tidak memberimu makan untuk duduk-duduk dan tidak melakukan apa-apa. Jika kamu masih ingin makan, maka pergilah memasak. Ingat, selesaikan memasak sebelum jam 11 atau kamu bisa kelaparan hari ini. Setelah dia memberi perintah, Rissa pergi. Sekian dulu ya video kali ini.
kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.